orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus. Benarkah pernyataan seorang Rocky Gerung yang menyatakan bahwa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan? Mari kita jawab. Tentu saja tidak. Pernyataan tersebut seringkali dilontarkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak mengerti tentang arti keyahudian atau Yahudi dan juga keagamaan orang Yahudi, yaitu Yudaisme. Di mana seringkali penolakan Yudaisme terutama dari kalangan rabbinik terhadap ketuhanan dan kemesiasan Yesus Kristus dijadikan sebagai alat generalisasi bahwa orang Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita melakukan kajian terhadap data-data yang diungkapkan oleh Injil di dalam Alkitab kita yang kudus di zaman purba, kita akan mengetahui bahwa begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Misalnya Yohanes Pembaptis yang menulis Injil Yohanes, di mana beliau merupakan seorang Lewi dan juga tentu saja sebagai orang Yahudi. Bahkan ia tidak hanya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena ia berasal dari atas, bukan seperti nabi dan juga manusia yang berasal dari bawah. Namun juga ia menyatakan bahwa Yesus Kristus itu pada mulanya adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah yang esa itu. Dan ia juga menyatakan bahwa Yesus itu pada hakikatnya adalah Allah. Dan tak hanya itu, seorang Rabi Saul yang tak lain adalah Rasul Paulus yang merupakan orang Yahudi dari suku Benyamin. Ia merupakan seorang murid dari seorang Rabban Gamaliel, orang Yahudi yang sangat terkenal itu. Bahkan ia menyatakan dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan begitu banyak data Injil yang mengungkapkan bahwa pada zaman purba, yaitu di zaman Yesus Kristus, begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Jika data sebelumnya merupakan data-data yang diungkapkan oleh Injil sendiri yang berasal dari Alkitab kita yang kudus, namun hal tersebut juga ternyata dikonfirmasi oleh data sejarah gereja purba di luar Alkitab, di mana pada abad pertama, yaitu gereja purba yang dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus yang berpusat di Yerusalem. Jemaat di sana merupakan jemaat-jemaat orang-orang Yahudi yang beribadah di sinagoga. Jadi adalah keliru dan tak berdasar jika menyatakan orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bagaimana dengan Yahudi yang sekarang? Yahudi yang sekarang merupakan Yahudi yang beraneka ragam, di mana ada dari mereka yang percaya kepada Yesus adalah Mesias, yang disebut dengan Yahudi Mesianik. Namun ada juga beberapa di antara mereka yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang disebut kalangan Yahudi Rabbinik di dalam keagamaan Yudaisme. Karena bagaimanapun juga sejak zaman purba dan gereja mula-mula, orang-orang Yahudilah yang menjadi awal dan muara penyebaran Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Aleichem. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sahabat terang kemuliaan, diberkatilah bangunmu, diberkatilah tidurmu, diberkatilah kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan usahamu. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah kemanapun kamu melangkah, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuatnya berhasil. Diberkatilah kesehatanmu dan keluargamu hari ini. Segala sakit penyakit hilang. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah karena Tuhan sungguh sangat baik dan sayang kepadamu. Berbahagialah kamu karena Tuhan telah menjawab doa-doamu. Dan berbahagialah kamu karena Tuhan telah menyertai kamu sepanjang hari-harimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.